tips supaya bacaannya nggak cuma buku-buku yang viral aja, alias gimana sih Kak caranya untuk memvariasikan bacaan kita. Hey Philers, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue lebih pengen casual aja ya, ngobrol-ngobrol gitu sambil menjawab pertanyaan dari salah satu komen yang masuk di video gue, yaitu ini dia. Pertanyaannya dari Reina18. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu beli buku tuh suka-suka atau random aja yang menurut kakak bagus baru dibeli, terus belinya itu online atau di toko buku. Nah, ngomongin tentang habit atau kebiasaan membeli buku, ini cukup berbeda gitu antara sebelum gue jadi konten kreator buku sama sesudahnya. Dulu sebelum gue terjun ke dunia perbukuan sebagai konten kreator buku, kita ngomongin tuh tahun 2016 ke belakang, dimana media sosial dan juga online shopping tuh belum semasif sekarang ya. Dulu udah ada sih yang namanya Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube, tapi karena gue nggak tahu harus cari informasi buku-buku yang baru terbit tuh di mana, jadi yang gue lakukan adalah ya langsung datang ke toko buku, terus lihat-lihat jajaran buku yang ada di sana. Pertama-tama tentu saja gue lihat covernya dulu ya. Setelah lihat cover baru baca blurb atau sinopsis singkat cerita yang ada di belakang bukunya. Kalau menurut gue blurbnya menarik, barulah gue akan membawa buku tersebut pulang. Bayar dulu tentunya di kasir. Tapi setelah terjun ke dunia perbukuan sebagai konten kreator buku, gue mulai berkenalan dengan pembaca-pembaca lainnya. Gue kan mulai terjun jadi konten kreator buku tuh di tahun 2017 ya, yang mana itu belum pandemi. Jadi gue masih rajin tuh datang ke acara-acara perbukuan yang diadakan secara offline, acara-acara yang diadain sama komunitas atau bahkan penerbit. Disitulah gue ketemu sama sesama pembaca lainnya dan saling bertukar rekomendasi. Gue follow mereka di media sosial, di Instagram, terus dari situ gue akan follow lagi teman-temannya mereka yang juga adalah sesama pembaca. Dari situlah rekomendasi buku tuh berdatangan dan bisa dibilang jumlahnya sangat-sangat banyak, dan udah nggak tahu berapa banyak nih wishlist gue. Setiap kali dapet rekomendasi buku, terus menurut gue memang sepertinya ceritanya menarik, akan gue catat ke dalam daftar wishlist ya. Nah, nanti setelah ada kesempatan bacanya, setelah ada diskonan buku, barulah gue check out atau mewujudkan wishlist tersebut. Jadi jarang banget sekarang tuh gue beli buku tanpa tahu apapun tentang buku tersebut. Minimal gue udah tahu reviewnya di Goodreads gitu ya, atau gue udah pernah denger tentang penulis ini sebelumnya dari reviewnya teman-teman. Acara diskonan yang gue maksud itu bisa jadi acara diskonan yang diadakan secara offline, kayak misalnya di acara Big Bad Wolf yang di ICE BSD. Itu beberapa kali, bahkan hampir tiap tahun tuh gue selalu datang untuk mencari buku-buku incaran ya, buku-buku wishlist. Dan juga gue pernah datang ke acara diskonan Out of the Books yang diadain sama penerbit Mizan di gudangnya Mizan di Bandung sana. Ya, gue ke Bandung jauh-jauh buat nyari buku diskonan. Terus juga kadang Periplus ngadain yang namanya Butopia gitu ya, dimana buku-bukunya didiskon sampai 90%. Di toko buku mereka itu gue juga datang ke sana untuk memburu daftar buku incaran. Selain itu tentu saja gue juga ikutan acara diskonan online, kayak misalnya online book fair-nya yang diadain sama gramedia.com, dimana kadang-kadang bukunya itu bisa didiskon sampai 90%. Jadi kalau lagi beruntung bisa dapetin buku incaran dengan harga cuma 9.000 aja. Kemudian untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu tips supaya bacaannya nggak cuma buku-buku yang viral aja, alias gimana sih Kak caranya untuk memvariasikan bacaan kita. Ini gue punya 2 tips yang berdasarkan pengalaman gitu ya, yang udah pernah gue cobain. Jadi kalau kamu punya tips lain, bisa berbagi di kolom komen. Tips yang pertama adalah follow akun kreator konten buku. Sekarang kreator konten buku kan udah banyak banget ya, dan platformnya pun beragam. Ada di Twitter, Instagram, TikTok, dan juga di sini di YouTube. Mereka bacaannya kadang mungkin bisa sama ya, karena kita memang lagi mempromosikan satu judul. Tapi di luar itu mereka juga baca buku-buku lain yang memang adalah interest atau buku-buku yang menarik minat mereka. Dan itu tuh unik gitu menurut gua, nggak selalu buku-buku yang lagi hype atau lagi viral. Kalau ada judul yang kamu tertarik untuk bacanya, bisa cek reviewnya di Goodreads atau review dari pembaca lain di media sosial. Makin banyak follow akun konten kreator buku, makin
banyak referensi bacaan yang mungkin sesuai sama selera kamu. Beberapa akun yang mau gue rekomendasiin di sini, pertama untuk yang lagi nyari buku-buku non-fiksi bisa coba follow akunnya Bacaan Alia dan juga Hestia. Kemudian untuk yang suka baca romance mungkin bisa follow akunnya Tia Reads Book dan juga Macare Books. Ada juga nih akun Syarif, nama akunnya Menceriakan, yang mana suka baca buku-buku dari penerbit indie. Ada juga akunnya Okta yang suka baca fantasi, misteri, dan juga beberapa non-fiksi. Silakan follow mereka dan jangan ragu untuk berinteraksi di kolom komen postingannya supaya bisa kenalan sama pembaca buku lainnya. Untuk tips yang kedua yaitu adalah gabung ke klub buku. Sekarang tuh udah banyak klub buku yang eksis gitu ya di media sosial, jadi kita gampang nemuinnya. Biasanya masing-masing klub buku ini tuh punya tema bacaannya sendiri-sendiri. Selain tentu saja nambah variasi bacaan, dengan gabung ke klub buku kamu bisa memperluas jejaring, berkenalan dengan teman-teman sesama pembaca buku lainnya, dan jadi punya wadah gitu untuk sharing seputar perbukuan. Beberapa klub buku yang mau gue rekomendasiin, pertama ada BBB Book Club, yang mana tujuan utamanya itu adalah memberdayakan perempuan lewat literasi. Kemudian ada juga Meti Book Club yang mendorong pesertanya untuk berlatih berbicara bahasa Inggris dalam situasi atau dalam wadah yang aman. Kemudian ada Non-Fiction Book Club yang sesuai dengan namanya ya. Mereka membaca buku-buku non-fiksi yang sudah ditentukan setiap bulan lalu kemudian mendiskusikannya. Ada juga Santai Ngobrolin Buku atau disingkat SNB yang punya tujuan untuk memperkenalkan orang-orang yang terlibat dalam terbitnya satu buku. Kemudian ada Kebab Reading Club yang juga punya agenda ketemu sebulan sekali untuk mendiskusikan buku tertentu. Kemudian ada juga Diversity Book Club yang didedikasikan untuk membaca buku-buku diverse. Kalau kamu punya klub buku atau tahu klub buku lainnya selain yang disebutin tadi, bisa juga ya share di kolom komen di bawah. Gue punya tips-tips lain seputar dunia perbukuan ada di video yang ini dan juga yang ini. Kamu bisa nonton, tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!